Sahabat Hikmah, di balik kisah, laman media sosial beberapa waktu lalu sempat viral dengan video seorang anak yang tanpa sengaja menghancurkan patung Teletubbies di sebuah toko mainan. Tampak seorang anak laki-laki tanpa sadar menyandarkan diri di sebuah patung Teletubbies berwarna emas. Rupanya, patung Teletubbies berwarna emas tersebut bukanlah benda yang bisa disandari. Bahkan ada peringatan larangan agar patung tersebut tak disentuh maupun disenggol. Setelah tanpa sengaja tersenggol, patung tersebut langsung pecah seketika menjadi beberapa bagian. Menurut penjaga toko tersebut, patung Teletubbies berwarna emas itu memiliki harga sekitar 98,5 juta. Dari cerita si pengunggah video, staf toko yang berjaga menuduh bahwa anak laki-laki yang memecahkan patung tersebut sengaja menendangnya. Staf toko yang berjaga pun meminta ganti rugi kepada orang tua si anak. Kejadian yang terjadi di Hong Kong itu langsung mengundang berbagai respon dari warganet. Setelah berunding, orang tua anak laki-laki itu akhirnya mendapat keringanan dengan hanya membayar ganti rugi sebesar 62 juta rupiah. Aduh Ustaz, kalau misalnya Lemes, lihatnya lemes. nyesek kan ya Ustaz ya. Maksudnya gini loh Ustaz, kalau misalnya anak nakal, kan aku suka bilang, ya biasa, namanya juga anak-anak. Tapi kalau kejadian kayak tadi, ya saya yakin nggak bisa, cuman bisa ngomong kayak gitu. Iya. Ya namanya anak-anak, tapi sudah bayar 60 juta lebih. Waduh, gimana luar cerita? biasa itu. Gimana Ustaz caranya kita bisa menahan marah terhadap anak kita? Ya, ujian kita itu bukan ketika cuma dikasih bahagia ya. Ya, Sering kita lupa kalau ketika Allah menitipkan anak itu bukan hanya sekedar hadiah. betul. Tapi bisa jadi Allah akan menguji kita dengan anak. Ya banyak banget orang yang disukseskan dari sisi karir, pendidikan, jabatan. Tapi diuji anak. Dari sisi anaknya, ada yang kena narkoba, punten, ada yang ya maaf pergaulan bebas dan lain sebagainya. Artinya memang ujian apapun yang Allah titipkan dengan keberadaan anak kita, minimal anak itu sesuatu yang bisa menjadi tempat kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa seperti itu? Karena gini, gimana nggak jadi tempat nyari pahala? Di rumah misalnya ya, aduh, kita sebagai ayah pulang kerja, capek, tiba-tiba anak gelendotan, mana belum mandi, petakilan lagi, guci pecah dan lain sebagainya. Ini kan satu hal yang Allah titipkan untuk kita belajar sabar lagi. Iya. Kasus yang tadi kan harus dianalisa dulu, apakah memang itu gara-gara tokonya dengan barang semahal itu tapi tidak dengan proteksi yang maksimal gitu kan. Kan harusnya sebanding dong nilai proteksi pengamanan dengan barang yang semahal itu. Tapi kalau saya di posisi sebagai ayah, ya sudah jadi kewajiban. Ya. Makanya tadi merupakan solusi yang terbaik. Dengan harga 90 juta sekian, tapi harus dibayar 60 juta sekian. Ya walaupun puyeng juga ya. Lah iya dong Ustaz. Aduh lumayan nih aturan nih buat bayar ini itu segala macam. Iya. Ya udah, nggak ada cara lain dalam menghadapi ini kecuali sabar dan tunaikan kewajiban kita. Ya anak mau gimana? Udah resiko kan. Rasulullah SAW selalu berpesan kepada kita untuk urusan anak selalu kita minta doa sama Allah. Bukan hanya anak, istri kan titipan, harta juga dititipin. Bahkan jasad kita nih cuma dititipin loh. Jangan jasad deh, ruh aja dititipin sama Allah dalam jasad. Karena suatu saat ruh ini bakal diambil lagi sama Allah. Karena anak ini bagian dari titipan, kita minta deh sama yang nitipin. Makanya ada doa dalam agama kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dengan anak yang apapun keadaannya, jadikan itu sebagai mutiara, tempat kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya begitu banyak ujian memang dari anak. Tapi yang pasti dan perlu kita catat bersama sahabat hikmah, anak itu Allah titipkan sebagai bagian dari jembatan kita untuk mengumpulkan investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Bahkan anak adalah satu di antara tiga yang akan memudahkan perjalanan kita di akhirat nanti. Jadi jangan disia-siain gitu. Banyak orang yang kadang saya nggak habis pikir ya, anak dimaki-maki, dihina, apalagi sampai dipukul gitu kan.
Dia lupa kalau tanpa anak kita nggak bisa mengumpulkan pahala yang banyak. Makanya nenek moyang kita bilang banyak anak banyak rezeki. Iya. Maksudnya semakin banyak anak, Allah semakin banyak ngasih rezeki dalam bentuk sabar. Oh. Iya dong, kan Iya, rezeki iya, itu iya, nggak iya. cuma dalam bentuk uang. Iya bener. Salah satu rezeki yang nggak semua orang bisa ambil ya kesabaran. Iya, iya. Kesabaran tuh rezeki loh. Iya, iya, iya. Kita bisa nahan emosi, ya Allah ini rezeki, bisa nahan emosi. Berarti semakin banyak sabar ya semakin banyak Iya, rezeki. peluang jadinya makin banyak amal kita. Betul, Ustaz. Ada satu satu makalah, satu kalimat dalam makalah yang begitu indah, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan kita sebagai orang tua atau sebagai anak itu tidak diukur dari nasab, turunan, silsilah, tapi diukur dari adab, etika dan akhlak. Ah, berarti anak ini harus diajarkan bagaimana dia mempunyai adab dan etika. Jangan sampai dia hanya dikenalkan pada kamu kalau mau sukses kayak tetangga sebelah tuh. Rumah 5 lantai, Oh. mobilnya mewah, itu sukses. Akhirnya mindset dia apa? Iya. Berarti saya harus jadi seperti apa yang ayah saya mau. Dengan cara apapun. Mau caranya korupsi, mau caranya ngembat, yang penting sukses. Karena parameternya di situ. Ya. Tapi ketika kita bilang, nak, kamu jadi apapun, yang penting yakin bahwa Allah itu maha mengawasi kita. Suatu saat kamu jadi dokter, ya dokter yang beriman, merasa diawasi sama Allah. Kamu jadi pejabat, pejabat yang beriman, merasa diawasi oleh Allah. Jadi tidak berani mengambil hak orang lain. Itu yang dibilang adab dan etika. Nah, ke anak-anak itu tetap harus kita ajarkan bagaimana beretika dan adab. Makanya cara menyampaikan kebaikan termasuk kepada anak itu ada 3. Bil hikmah, kata-kata yang lembut, yang bijak. Wal mau'izotil hasanah, kalimat-kalimat yang merangkul. Tidak menggurui, tidak merasa bapaknya paling benar. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus dengan cara yang tegas, carilah cara tegas yang terbaik yang tidak menyakiti perasaan orang siapapun. Tegas boleh, tapi tetap beretika. Itulah Islam. Termasuk ketika kalau misalnya kita ingin anak kita sabar, berarti orang tuanya juga harus sabar. Harus sabar. Nah, Gitu. karena yang jadi teladan adalah orang tuanya. Orang tua. Oke. Baik sahabat hikmah, kisah-kisah yang menarik akan terus kita bahas, tapi besok lagi ya kan kita akan bisa mendapat kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih bijak dengan mengambil hikmah dari banyak kisah yang kita bahas. Percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahmada Ustaz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.